Media bimbingan dan konseling merupakan suatu peralatan baik berupa perangkat lunak maupun perangkat kesayang, berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Media bimbingan dan konseling juga dapat diartikan segala sesuatu yang digunakan menyalurkan pesan atau informasi dari pembimbing kepada siswa, atau informasi dari pembimbing dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sehingga siswa akan mengalami perubahan perilaku, sikap, dan perbuatan ke arah yang lebih baik. Bentuk komunikasi yang terdapat dalam layanan bimbingan dan konseling yaitu membutuhkan peran media untuk dapat meningkatkan tingkat keefektifan pencapaian tujuan. Selanjutnya, penggunaan media secara kreatif akan memperbesar kemungkinan bagi siswa atau klien tertarik layanan bimbingan dan konseling, serta untuk belajar lebih banyak, mencamkan apa yang dipelajarinya lebih baik, dan meningkatkan penampilan dalam melakukan keterampilan sesuai dengan yang menjadi tujuan bimbingan konseling. Manfaat media. Secara umum media mempunyai kegunaan. 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 3. Menimbulkan minat siswa, interaksi lebih langsung antara siswa dengan guru bimbingan dan konseling atau guru BK. 4. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. 5. Proses layanan bimbingan dan konseling dapat lebih menarik. 6. Proses layanan bimbingan dan konseling menjadi lebih interaktif. 7. Kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan. 8. Meningkatkan sikap positif siswa terhadap materi layanan bimbingan dan konseling. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang media bimbingan dan konseling. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Media bimbingan dan konseling ada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan konseling untuk memahami diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Media dan bimbingan konseling selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat kertas dan unsur pesan yang di bawahnya. Perangkat lunak adalah informasi atau bahan bimbingan dan konseling itu sendiri yang akan disampaikan pada konseli, sedangkan perangkat keras hardware dapat disimpulkan bahwa media bimbingan dan konseling merupakan wadah pesan. Materi yang ingin disampaikan adalah pesan bimbingan dan konseling itu. Tujuan yang ingin dicapai ialah perkembangan siswa secara optimal. Oke, dalam kaitannya dengan media bimbingan dan konseling dapat ditekankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media dan konseling bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Yang kedua, media bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari keseluruhan proses layanan bimbingan dan konseling. Hal ini mengandung pengertian bahwa media BK sebagai salah satu komponen yang tidak berarti sendiri, tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangkaian menciptakan situasi yang diharapkan. Yang ketiga, media bimbingan dan konseling dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai dan
isi layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Fungsi ini mengandung makna bahwa pemilih dan penggunaan media dalam bimbingan dan konseling selalu melihat pada kompetensi atau tujuan dan bahan atau materi bimbingan dan konseling. Yang keempat, media bimbingan dan konseling bukan berfungsi sebagai alat hiburan. Dengan demikian, tidak diperkenankan menggunakannya sekedar untuk permainan atau memancing perhatian klien atau siswa. Yang kelima, media bimbingan dan konseling bisa berfungsi untuk memperlancar proses bimbingan dan konseling. Fungsi ini mengandung arti bahwa melalui media bimbingan dan konseling, siswa atau klien dapat lebih mudah memahami masalah yang dialami atau menangkap bahan yang disajikan lebih mudah dan lebih cepat. Yang keenam, bimbingan dan media konseling berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Pada umumnya, hasil bimbingan dan konseling yang diperoleh siswa dengan menggunakan media bimbingan dan konseling akan tahan lama mengendap. Oke, adapun jenis-jenis media dalam bimbingan konseling. Jenis media dalam program BK dapat diklasifikasikan berdasarkan cara penyajian maupun fungsinya. Berdasarkan cara penyajiannya, media dalam program BK terdiri atas media grafis atau media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual, yang keempat media proyeksi, yang kelima multimedia, yang keenam media objek. Nah, yang pertama, media grafis. Apa sih media grafis? Media grafis atau biasa disebut dengan media visual merupakan media untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan-pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Selain fungsi umum itu, secara khusus media grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak digrafiskan. Termasuk dalam kelompok media ini ialah gambar atau foto, sketsa, diagram, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, media audio. Media audio merupakan media yang pesannya ditangkap oleh indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif. Termasuk dalam kelompok media ini ialah radio, terus tape recorder. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang pesannya ditangkap oleh indera mata dan pendengaran. Dalam media ini secara bersama lambang-lambang pesan dinikmati oleh kedua indera tersebut. Termasuk dalam kelompok media ini ialah TV, video, DVD player. Yang keempat, media proyeksi. Media proyeksi merupakan media yang teknis penyajiannya memerlukan alat proyektor. Termasuk dalam kelompok media ini ialah OHP, film slide, film multimedia, merupakan media yang memadukan semua keunggulan peralatan media audio dan visual dengan berbagai teknik penyajian yang memanfaatkan teknologi komputer dan LED proyektor sebagai peralatan utamanya. Yang keenam, multimedia. Multimedia juga memungkinkan dilakukan animasi pemotongan sebagai dari gambar objek untuk diperbesar yang dijadikan bahan pembahasan.
Yang keenam, media objek. Media objek merupakan media yang menyampaikan informasi melalui ciri fisiknya itu sendiri. Media objek terdiri atas objek alami, yakni benda itu sendiri, seperti objek kelinci. Nah, siswa menghadapi kelinci betulan gitu, bukan mainan, jadi hewan langsung ya. Sedangkan media objek yang lain ialah objek tiruan, seperti siswa menghadapi objek tiruan, bahan benda sebenarnya gitu. Bukan barang asli. Kalau yang bisa saja itu menggunakan barang asli, hewan ya hewan gitu, ada barang yang tiruan gitu. Jenis media yang digunakan dalam program BK di sekolah ditinjau dari fungsinya, diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, media sebagai perantara penyampaian informasi. Yang kedua, media sebagai asesmen atau pengumpulan data. Terus yang ketiga, media sebagai alat bantu dalam memberikan group information. Yang keempat, media sebagai biblioterapi atau bibliokonseling. Yang kelima, media sebagai alat menyampaikan laporan. Dari saya, Elsa Kurnianti, sekian, terima kasih.